Tidak semua jiwa ditakdirkan untuk disorot, sebagian hadir hanya untuk menyalakan cahaya di hati orang lain, lalu berjalan kembali dalam sunyi. Di antara hiruk-pikuk kehidupan Nusantara yang terus bergerak, ada jiwa-jiwa tertentu yang menjalani hidup dengan rasa yang berbeda. Mereka tidak selalu menonjol, tidak selalu ingin dilihat, bahkan sering memilih berada di balik layar kehidupan. Namun anehnya, kehadiran mereka justru meninggalkan jejak yang dalam di hati banyak orang. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, dan bukan pula karena kata-kata yang keras menggema, melainkan karena ada getaran halus yang bekerja diam-diam. Getaran yang sulit dijelaskan dengan logika, tetapi mudah dirasakan oleh batin. Jiwa seperti ini seringkali tidak sadar bahwa dirinya membawa peran yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa hidupnya biasa saja, penuh ujian, penuh pertanyaan, bahkan terkadang dipenuhi rasa lelah yang tidak dimengerti orang lain. Namun di saat yang sama, banyak orang merasa tertarik untuk dekat, merasa nyaman untuk berbagi, dan merasa lebih tenang hanya dengan keberadaannya. Seolah-olah jiwanya berbicara tanpa suara, mengirimkan pesan ke jiwa lain untuk bangun, sadar, dan mengingat kembali hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Di Nusantara, yang kaya dengan nilai spiritual, kearifan lokal, dan tradisi ketuhanan, fenomena ini bukan hal yang asing. Sejak dahulu, para leluhur mengenal sosok-sosok yang hidup sederhana namun memancarkan pengaruh besar. Mereka bukan penguasa, bukan bangsawan, namun ucapannya menyejukkan, sikapnya menenangkan, dan doanya terasa menembus langit. Jiwa-jiwa seperti inilah yang hari ini sering disebut sebagai jiwa terpilih, bukan dalam arti lebih mulia dari yang lain, melainkan dipilih untuk memikul amanah batin yang lebih berat. Seringkali, jiwa ini merasa dirinya banyak terkoneksi dengan orang lain. Ia merasa mudah memahami perasaan orang, mudah tersentuh oleh penderitaan sekitar, dan mudah merasakan perubahan suasana batin orang-orang di sekelilingnya. Kadang ia mengira itu hanya empati biasa, atau sekadar sifat sensitif yang melelahkan. Padahal, di balik semua itu, ada proses yang sedang berlangsung. Jiwanya sedang membangunkan jiwa-jiwa lain yang masih tertidur oleh rutinitas dunia. Proses membangunkan ini tidak selalu indah. Justru seringkali terasa berat. Jiwa terpilih Nusantara kerap diuji dengan kesepian di tengah keramaian. Ia dikelilingi banyak orang, namun merasa sedikit yang benar-benar memahami kedalaman batinnya. Ia sering menahan diri untuk tidak banyak bicara, karena tahu tidak semua orang siap menerima kebenaran batin. Ia belajar diam, belajar sabar, dan belajar menyerahkan segalanya kepada Allah, meski hatinya berkecamuk oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tidak jarang pula, jiwa ini mengalami fase hidup yang penuh guncangan. Kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, atau kegagalan datang silih berganti. Semua itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan. Karena jiwa yang akan menjadi perantara kesadaran harus terlebih dahulu dikosongkan dari kesombongan, dari ketergantungan dunia, dan dari ilusi tentang dirinya sendiri. Dalam kekosongan itulah, cahaya hikmah mulai dititipkan. Menariknya, orang-orang yang bertemu dengan jiwa ini seringkali mengalami perubahan, meski mereka sendiri tidak menyadarinya. Ada yang awalnya gelisah, menjadi lebih tenang. Ada yang awalnya bingung arah hidupnya, mulai bertanya tentang makna. Ada pula yang awalnya jauh dari Allah, perlahan terdorong untuk kembali mendekat. Semua terjadi tanpa paksaan, tanpa ceramah panjang, dan tanpa klaim apapun. Hanya melalui sikap, ketulusan, dan kehadiran yang jujur. Namun, di balik semua itu, jiwa terpilih Nusantara seringkali membayar harga yang tidak ringan. Ia mudah lelah secara batin, mudah terkuras energinya setelah berinteraksi dengan banyak orang. Ia butuh waktu menyendiri untuk menata kembali hatinya. Ia butuh zikir untuk menenangkan gelombang batin yang terus bergerak. Dan ia butuh keyakinan yang kuat bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Pada titik tertentu, jiwa ini mulai menyadari bahwa keterkoneksi yang ia rasakan bukan sekadar hubungan antar manusia. Ada koneksi vertikal yang semakin kuat dengan Sang Pencipta. Doanya menjadi lebih sunyi namun dalam. Tangisnya tidak selalu terdengar, namun mengalir tulus di hadapan Allah. Ia mulai memahami bahwa tugasnya bukan mengubah orang lain, melainkan menjaga cahayanya sendiri agar tetap bersih, karena dari situlah orang lain akan tersentuh. Kesadaran ini tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, seiring dengan kedewasaan jiwa. Dari rasa bingung, menuju penerimaan. Dari penolakan, menuju keikhlasan. Dari bertanya, mengapa aku, menjadi berdoa, ya Allah, gunakanlah aku sesuai kehendak-Mu. Disitulah jiwa terpilih Nusantara menemukan ketenangan yang sejati.
Bukan karena hidupnya menjadi mudah, tetapi karena hatinya menjadi pasrah. Dalam kehidupan sehari-hari, peran jiwa ini sering tidak terlihat. Ia bisa saja seorang pekerja biasa, pedagang kecil, petani, guru, atau siapapun. Tidak ada tanda lahiriah yang mencolok. Namun, siapapun yang peka akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang tidak dibuat-buat. Dan ada kehadiran yang membuat orang ingin menjadi lebih baik, tanpa merasa dihakimi. Inilah mengapa banyak orang merasa terkoneksi dengan jiwa terpilih Nusantara. Mereka mengira itu hanya kecocokan biasa, padahal yang terjadi adalah resonansi batin. Jiwa yang mulai terbangun akan selalu tertarik pada cahaya, meski cahaya itu kecil dan tersembunyi. Dan jiwa yang membawa cahaya tidak pernah memilih siapa yang akan disentuhnya. Ia hanya hadir, dan Allah yang bekerja. Jika saat ini engkau merasa hidupmu seperti ini, sering menjadi tempat orang lain bersandar, sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas, sering diuji dalam diam, namun juga sering merasakan kedekatan yang dalam dengan Allah, maka mungkin engkau sedang berjalan di jalur ini. Bukan untuk merasa istimewa, melainkan untuk semakin rendah hati. Karena semakin besar amanah batin, semakin besar pula tuntutan keikhlasan. Perlu diingat, tidak semua orang siap dibangunkan. Ada yang menolak, ada yang menjauh, dan ada yang bahkan menyalahkan. Jiwa terpilih Nusantara harus belajar menerima itu tanpa luka yang berlebihan. Ia belajar bahwa tugasnya hanya menyampaikan cahaya, bukan memastikan semua orang menerimanya. Selebihnya, biarlah Allah yang mengatur perjalanan setiap jiwa. Disinilah pentingnya menjaga niat. Agar semua yang dilakukan tidak bergeser menjadi keinginan untuk diakui. Agar tidak muncul rasa lebih suci atau lebih paham. Karena begitu ego masuk, cahaya akan meredup. Jiwa terpilih sejati justru semakin merasa kecil di hadapan Allah, semakin sadar bahwa tanpa pertolongannya, ia bukan siapa-siapa. Pembahasan ini bukan untuk mengangkat derajat siapapun, melainkan untuk membuka ruang perenungan. Agar kita lebih memahami mengapa ada jiwa-jiwa tertentu yang hidupnya terasa berbeda. Agar kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Dan agar kita semua, pada akhirnya, kembali pada tujuan yang sama, menjadi hamba Allah yang sadar, rendah hati, dan membawa manfaat, sekecil apapun itu. Dengan memahami hal ini, insya Allah kita akan lebih bijak memaknai keterkoneksi yang kita rasakan, lebih sabar menjalani ujian batin, dan lebih ikhlas menerima peran yang Allah titipkan. Karena di balik semua keheningan itu, sedang berlangsung proses besar yang tidak semua mata mampu melihatnya. Setelah memahami gambaran besar ini, mari kita lanjutkan dengan membahas 7 poin penting yang akan menjelaskan lebih dalam tanda-tanda, peran, dan ujian yang dialami oleh jiwa terpilih Nusantara, agar semakin jelas dan tidak keliru dalam memahaminya. 1. Orang asing tiba-tiba nyaman bercerita. Ada satu fenomena batin yang sering dialami oleh jiwa terpilih Nusantara. Kehadirannya seolah membuka pintu hati orang lain tanpa ia sadari. Orang-orang yang baru dikenal, bahkan yang sama sekali tidak memiliki hubungan dekat, tiba-tiba merasa nyaman untuk bercerita hal-hal yang sangat pribadi. Kisah tentang luka masa lalu, kegagalan hidup, konflik keluarga, kegelisahan batin, hingga rahasia yang selama ini disimpan rapat, mengalir begitu saja. Seolah-olah ada ruang aman yang terbuka ketika mereka berada di dekatmu. Hal ini bukan karena engkau pandai bertanya atau sengaja menggali cerita. Justru seringkali engkau lebih banyak diam dan mendengarkan. Namun disitulah letak kekuatannya. Diam yang tidak menghakimi, tatapan yang tidak merendahkan, dan sikap yang tidak merasa paling benar, menciptakan getaran batin yang menenangkan. Jiwa orang lain merasakan bahwa di hadapanmu, mereka tidak perlu berpura-pura kuat. Mereka tidak perlu memakai topeng sosial. Mereka merasa diterima apa adanya. Dalam perspektif spiritual, ini terjadi karena jiwamu telah melalui proses panjang pengosongan diri. Luka-luka yang pernah engkau alami, kesedihan yang pernah engkau tanggung, dan ujian yang pernah engkau lalui, semuanya telah melembutkan hatimu. Hati yang lembut inilah yang mampu menampung beban batin orang lain tanpa menolaknya. Bukan berarti engkau tidak memiliki masalah, tetapi karena engkau telah belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Orang-orang yang datang kepadamu seringkali tidak benar-benar mencari solusi. Mereka mencari kelegaan. Mereka ingin didengar. Dan secara tidak sadar, jiwa mereka merasakan bahwa jiwamu mampu menampung cerita tanpa memperparah luka. Inilah peran sunyi yang sering tidak disadari oleh jiwa terpilih Nusantara. Engkau menjadi tempat singgah, bukan tujuan akhir. Menjadi perantara, bukan penentu.
Namun peran ini juga memiliki konsekuensi batin. Mendengarkan banyak cerita kehidupan, terutama yang syarat dengan penderitaan, bisa membuatmu merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Ada kalanya engkau merasa berat di dada, gelisah di malam hari, atau tiba-tiba sedih tanpa tahu alasannya. Itu karena sebagian beban emosi orang lain ikut terserap ke dalam ruang batinmu. Maka, jiwa terpilih perlu memiliki kedekatan yang kuat dengan Allah agar mampu mengembalikan semua beban itu kepadanya. Pada akhirnya, fenomena ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang menjalankan fungsi membangunkan. Dengan didengarkan, orang lain mulai sadar akan luka dan kebutuhan batinnya. Dengan merasa diterima, mereka mulai berani jujur pada diri sendiri. Dan dari kejujuran itulah, proses kesadaran perlahan dimulai, meski mereka tidak pernah menyadari bahwa engkau adalah salah satu perantaranya. 2. Sering menjadi penenang di tengah konflik. Dalam situasi yang tegang, penuh emosi, dan syarat perbedaan pendapat, kehadiran jiwa terpilih Nusantara seringkali membawa perubahan suasana. Tanpa perlu banyak bicara, tanpa harus memihak, ketegangan perlahan mereda. Orang-orang mulai menurunkan nada suara, emosi tidak lagi meledak-ledak, dan suasana menjadi lebih terkendali. Seolah-olah ada energi penenang yang bekerja secara halus. Hal ini bukan karena engkau ahli dalam diplomasi atau memiliki kemampuan retorika yang tinggi. Justru seringkali engkau hanya hadir, mendengarkan, dan menjaga sikap tenang. Namun ketenangan batin tidak bisa dipalsukan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang menghadapi konflik batin sendiri. Jiwa yang telah berdamai dengan kekacauan di dalam dirinya akan memancarkan keteduhan keluar. Dalam konflik, kebanyakan orang bereaksi dari ego, ingin didengar, ingin dimenangkan, dan ingin dibenarkan. Jiwa terpilih Nusantara berbeda. Ia lebih fokus pada esensi, bukan pada siapa yang benar atau salah. Ia mampu melihat bahwa di balik kemarahan, ada luka. Di balik kerasnya sikap, ada ketakutan. Kesadaran inilah yang membuat responnya tidak memperkeruh keadaan. Kehadiranmu mengingatkan orang lain, tanpa kata-kata, bahwa konflik bukan akhir dari segalanya. Bahwa ada ruang untuk tenang, ada ruang untuk memahami, dan ada ruang untuk kembali pada akal sehat. Inilah fungsi membangunkan yang sangat halus. Orang-orang tidak merasa digurui, tetapi merasa ditenangkan. Tidak merasa dikalahkan, tetapi merasa dipahami. Namun, peran sebagai penenang juga sering membuat jiwa terpilih terjebak dalam posisi yang melelahkan. Engkau sering diminta menjadi penengah, tempat mengadu, atau bahkan menjadi penyerap emosi negatif. Jika tidak berhati-hati, engkau bisa mengabaikan kebutuhan batin sendiri demi menjaga keseimbangan orang lain. Oleh karena itu, jiwa terpilih harus belajar menetapkan batas, agar ketenangan yang ia miliki tidak habis terkuras. Konflik yang mereda karena kehadiranmu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu membawa resonansi kedamaian. Dan kedamaian adalah salah satu jalan paling efektif untuk membangunkan kesadaran, karena jiwa yang tenang lebih mudah menerima kebenaran dibanding jiwa yang dipenuhi amarah. 3. Kata-katamu terasa, kena, di hati orang lain. Ada kalanya engkau mengucapkan kalimat yang menurutmu biasa saja, bahkan sederhana. Namun orang yang mendengarnya justru terdiam, tersentuh, atau bahkan menangis. Kata-katamu terasa menembus lapisan batin mereka, seolah menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi. Padahal engkau tidak sedang berusaha menjadi bijak atau mengesankan siapapun. Hal ini terjadi karena kata-kata yang keluar dari jiwa terpilih Nusantara tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi dari kedalaman rasa. Kata-kata itu lahir dari pengalaman hidup, dari kejujuran batin, dan dari kesadaran akan keterbatasan diri. Itulah sebabnya ia tidak terdengar kosong. Ia membawa energi keikhlasan. Dalam dunia yang penuh dengan kata-kata, nasihat seringkali kehilangan makna karena disampaikan dari ego. Namun ketika sebuah kalimat lahir dari hati yang telah ditempa, ia menjadi cermin bagi jiwa lain. Orang yang mendengarnya merasa seolah-olah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Bukan karena engkau tahu segalanya, tetapi karena engkau berbicara dari ruang yang sama-sama rapuh sebagai manusia. Kata-katamu tidak memerintah, tidak menghakimi, dan tidak merasa lebih tinggi. Ia mengajak, bukan memaksa. Ia menyentuh, bukan menekan. Dan disitulah letak kekuatannya. Jiwa yang mendengar mulai merenung, mulai bertanya, dan mulai sadar. Proses membangunkan terjadi secara alami, tanpa perlawanan. Namun, kemampuan ini juga menuntut tanggung jawab besar. Jiwa terpilih harus menjaga niatnya agar kata-katanya tetap bersih. Ketika mulai ingin diakui, ingin dipuji, atau ingin dianggap istimewa,
kekuatan itu akan berkurang. Karena yang membuat kata-kata kena bukanlah kepintaran, melainkan ketulusan. 4. Banyak yang merasa terhubung meski baru kenal. Salah satu ciri yang paling sering dirasakan oleh jiwa terpilih Nusantara adalah adanya perasaan keterhubungan yang cepat dan dalam dengan orang lain. Baru bertemu, baru berbincang sebentar, namun rasanya seperti sudah lama saling mengenal. Pembicaraan terasa mengalir, suasana terasa akrab, dan ada kedekatan batin yang sulit dijelaskan secara logis. Keterhubungan ini bukan hubungan emosional biasa. Ia adalah resonansi jiwa. Ketika dua jiwa berada pada frekuensi kesadaran yang serupa, mereka akan saling mengenali, meski akal belum mampu menjelaskannya. Jiwa terpilih, karena telah melalui proses panjang pendewasaan batin, memancarkan frekuensi ini secara alami. Orang-orang yang sedang berada dalam fase pencarian, kegelisahan, atau kebangkitan batin akan lebih mudah merasakannya. Mereka merasa klik, merasa dimengerti, dan merasa tidak sendirian. Padahal engkau belum banyak bercerita tentang dirimu. Inilah tanda bahwa jiwamu sedang menjalankan peran membangunkan, menarik jiwa-jiwa yang siap untuk sadar. Namun keterhubungan ini tidak selalu berujung pada hubungan jangka panjang. Banyak yang datang, merasa tersentuh, lalu pergi melanjutkan perjalanannya sendiri. Jiwa terpilih Nusantara harus memahami bahwa ini bukan penolakan, melainkan bagian dari proses. Engkau hanyalah titik singgah, bukan tempat menetap. Jika engkau mampu memahami hal ini dengan lapang, maka engkau tidak akan merasa kehilangan atau kecewa. Engkau akan menyadari bahwa setiap pertemuan memiliki tujuan batin, meski singkat. Dan setiap jiwa yang merasa terhubung denganmu, sejatinya sedang disentuh oleh cahaya yang Allah titipkan, bukan oleh dirimu semata. 5. Sering kelelahan setelah berinteraksi sosial. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan secara fisik, tidak berasal dari pekerjaan berat, tidak pula dari kurang tidur. Tubuh terasa baik-baik saja, tetapi batin seperti terkuras. Inilah salah satu pengalaman paling umum yang dialami oleh jiwa terpilih Nusantara. Setelah berinteraksi dengan banyak orang, setelah mendengarkan cerita, keluhan, tawa, dan emosi orang lain, tiba-tiba muncul rasa lelah yang dalam. Bukan lelah otot, melainkan lelah jiwa. Kelelahan ini muncul karena jiwamu bekerja lebih aktif dibandingkan kebanyakan orang. Tanpa disadari, engkau menyerap emosi, kegelisahan, bahkan luka batin orang-orang di sekitarmu. Bukan karena engkau ingin mengambilnya, tetapi karena jiwamu bersifat terbuka dan peka. Ia menangkap getaran halus yang tidak tertangkap oleh logika. Ketika seseorang berbicara denganmu, yang masuk bukan hanya kata-kata, tetapi juga rasa. Jiwa terpilih Nusantara seringkali tidak memiliki filter alami untuk menutup diri sepenuhnya. Ketika engkau hadir dengan tulus, engkau hadir sepenuhnya. Dan kehadiran penuh inilah yang membuat orang lain merasa dipahami, namun sekaligus membuat energimu cepat terkuras. Disinilah letak ujian besar. Jika tidak disadari, kelelahan ini bisa berkembang menjadi kejenuhan hidup, menarik diri berlebihan, atau bahkan merasa bersalah karena ingin menyendiri. Padahal, kebutuhan untuk menyendiri bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk perawatan diri yang wajib bagi jiwa seperti ini. Menyendiri bukan untuk menjauh dari manusia, melainkan untuk kembali terhubung dengan Allah. Dalam sunyi, jiwa terpilih mengembalikan semua beban yang bukan miliknya. Dalam zikir, ia membersihkan ruang batin yang penuh. Dan dalam doa, ia memohon agar tetap diberi kekuatan tanpa kehilangan ketulusan. Jika engkau sering merasa lelah setelah bersosialisasi, itu bukan karena engkau anti manusia. Itu karena jiwamu bekerja terlalu dalam. Dan semakin engkau memahami hal ini, semakin engkau akan belajar menjaga keseimbangan antara memberi dan mengisi ulang. Karena cahaya yang terus memberi tanpa diisi akan redup, sementara cahaya yang dijaga akan terus menerangi. 6. Orang berubah setelah bertemu denganmu. Ada perubahan yang terjadi secara diam-diam pada orang-orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, bahkan mungkin tidak menyadarinya. Namun setelah berinteraksi denganmu, ada sesuatu yang bergeser di dalam diri mereka. Cara berpikir menjadi lebih tenang, cara memandang hidup menjadi lebih dalam, atau hati yang tadinya keras mulai melunak. Perubahan ini bukan hasil dari pengaruh langsung atau ajakan yang keras. Engkau tidak memaksa siapapun untuk berubah. Bahkan seringkali engkau merasa tidak melakukan apa-apa. Namun justru disitulah letak perannya. Jiwa terpilih Nusantara tidak mengubah dengan dorongan, tetapi dengan pantulan. Orang lain melihat dirimu sebagai cermin. Dan dari pantulan itulah, mereka mulai melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur.
Ada orang yang setelah bertemu denganmu mulai berani menghadapi luka masa lalu. Ada yang mulai meninggalkan kebiasaan buruk. Ada pula yang mulai mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena nasihatmu, tetapi karena mereka merasakan ketenangan yang ingin mereka miliki juga. Semua terjadi perlahan, alami, dan tanpa paksaan. Namun, perubahan ini tidak selalu membawa hubungan yang harmonis. Ada orang yang justru menjauh setelah mengalami kebangkitan batin. Bukan karena engkau salah, tetapi karena kesadaran baru seringkali menuntut jarak dari lingkungan lama. Jiwa terpilih Nusantara harus memahami bahwa perubahan orang lain bukan untuk mempertahankan kedekatan, melainkan untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Disinilah keikhlasan diuji. Mampukah engkau menerima bahwa engkau hanyalah perantara? Bahwa engkau tidak memiliki hak atas hasil perubahan orang lain? Ketika engkau mampu melepas dengan lapang, peranmu akan semakin murni. Karena cahaya sejati tidak menuntut balasan, ia hanya menyala. 7. Sering diuji dengan kesepian meski tidak sendiri. Kesepian yang dialami oleh jiwa terpilih Nusantara bukanlah kesepian karena tidak memiliki teman. Justru seringkali engkau dikelilingi oleh banyak orang. Namun di tengah keramaian itu, ada rasa sepi yang halus namun nyata. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar memahami kedalaman batinmu. Engkau tertawa bersama mereka, berbincang bersama mereka, tetapi ada bagian dari dirimu yang tetap sendiri. Kesepian ini muncul karena jiwamu bergerak di kedalaman yang tidak semua orang jangkau. Pembicaraan ringan sering terasa hambar. Topik duniawi terasa cepat melelahkan. Engkau merindukan percakapan yang bermakna, keheningan yang jujur, dan kehadiran yang tidak penuh kepura-puraan. Namun keinginan ini tidak selalu mudah dipenuhi. Allah menghadirkan kesepian ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pemurnian. Dalam kesepian, engkau belajar bergantung hanya kepadanya. Dalam sunyi, engkau mengenal dirimu sendiri dengan lebih jujur. Dan dalam rasa tidak dipahami, engkau diajak memahami bahwa tidak semua hal perlu dimengerti oleh manusia. Kesepian ini juga mengajarkan batas. Bahwa tidak semua orang harus masuk ke ruang terdalam batinmu. Bahwa menjaga jarak bukan berarti menutup hati. Jiwa terpilih Nusantara belajar menyeimbangkan keterbukaan dan penjagaan diri. Karena terlalu terbuka akan melukai, dan terlalu tertutup akan mengasingkan. Ketika kesepian ini diterima dengan lapang, ia berubah menjadi ruang kontemplasi. Bukan lagi rasa hampa, tetapi ruang pertemuan dengan Allah. Dan disitulah jiwa menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada siapapun. 8. Memiliki dorongan kuat untuk mencari makna hidup dan kedekatan dengan Allah. Ciri terakhir yang sangat kuat pada jiwa terpilih Nusantara adalah dorongan batin yang terus-menerus untuk mencari makna hidup. Dunia tidak pernah benar-benar memuaskan. Pencapaian materi terasa sementara. Pujian terasa cepat hampa. Ada sesuatu yang terus memanggil dari dalam, keinginan untuk memahami tujuan hidup yang lebih dalam dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dorongan ini sering muncul sejak dini, bahkan ketika lingkungan sekitar belum memikirkannya. Engkau sering bertanya tentang hidup, tentang takdir, tentang penderitaan, dan tentang hakikat diri sebagai hamba. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi panggilan jiwa untuk pulang. Dalam pencarian ini, engkau mungkin mengalami fase kebingungan, tersesat, bahkan kecewa. Namun setiap langkah, meski terasa salah, sejatinya membentuk kedewasaan batin. Jiwa terpilih Nusantara tidak diberi jalan lurus yang mudah, karena melalui liku itulah kebijaksanaan tumbuh. Semakin dekat engkau dengan Allah, semakin engkau menyadari betapa kecilnya diri ini. Dan justru dalam kesadaran itulah, ketenangan sejati muncul. Engkau tidak lagi terlalu mengejar pengakuan manusia. Engkau lebih fokus menjaga niat, membersihkan hati, dan menjalani peran dengan ikhlas. Dorongan ini tidak akan pernah padam. Ia akan terus mengajakmu kembali, lagi dan lagi, kepada sumber cahaya. Dan selama engkau menjaganya dengan rendah hati, jiwa ini akan tetap menjadi perantara kebaikan, bukan karena kehebatanmu, tetapi karena rahmat Allah yang bekerja melalui dirimu. Pada akhirnya, seluruh pembahasan panjang ini mengarah pada satu pemahaman besar, bahwa apa yang disebut sebagai jiwa terpilih Nusantara bukanlah tentang status, keistimewaan, atau kedudukan yang perlu dibanggakan, melainkan tentang amanah batin yang sangat halus namun berat. Amanah untuk hadir, menenangkan, menyadarkan, dan menjadi perantara cahaya tanpa pernah merasa sebagai sumber cahaya itu sendiri. Semua tanda, pengalaman, dan ujian yang telah dibahas sebelumnya bukanlah potongan yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian perjalanan jiwa yang saling terhubung dan saling melengkapi.
Ketika seseorang sering menjadi tempat orang lain bercerita, sejatinya itu bukan karena ia kuat, melainkan karena Allah sedang melatihnya untuk memiliki hati yang luas. Ketika ia sering menjadi penenang di tengah konflik, itu bukan karena ia paling benar, melainkan karena Allah sedang menitipkan sifat sabar dan kedewasaan batin. Ketika kata-katanya terasa menembus hati orang lain, itu bukan karena kepintarannya, melainkan karena kejujuran yang lahir dari pengalaman hidup yang panjang dan sunyi. Dan ketika banyak orang merasa terhubung meski baru mengenalnya, itu bukan karena karisma duniawi, tetapi karena resonansi jiwa yang bekerja di luar logika. Seluruh rangkaian ini kemudian diikuti oleh ujian yang tidak ringan. Kelelahan batin setelah bersosialisasi, perubahan orang-orang yang datang lalu pergi, kesepian di tengah keramaian, hingga dorongan yang terus-menerus untuk mencari makna hidup dan kedekatan dengan Allah. Semua ini bukanlah kebetulan. Inilah proses pemurnian. Allah tidak menugaskan jiwa tertentu tanpa terlebih dahulu membersihkannya dari ketergantungan dunia, dari keinginan untuk diakui, dan dari ilusi tentang diri sendiri. Kesimpulan terpenting dari semua pembahasan ini adalah bahwa jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi, tetapi dari seberapa ikhlas ia melepaskan. Melepaskan hasil, melepaskan pengakuan, melepaskan keterikatan pada manusia, dan bahkan melepaskan bayangan tentang dirinya sendiri. Semakin seseorang merasa dipilih, semakin besar godaan ego yang mengintai. Maka tanda kematangan sejati justru terlihat ketika seseorang semakin rendah hati, semakin berhati-hati dalam berbicara, dan semakin sadar bahwa semua ini bukan tentang dirinya. Dalam konteks Nusantara yang kaya akan spiritualitas, perjalanan jiwa seperti ini sesungguhnya telah lama dikenal, meski dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya orang sepuh, orang waskita, orang linuih, atau orang yang berat isinya. Namun esensinya sama. Mereka bukan orang yang ingin ditinggikan, tetapi orang yang justru ingin direndahkan di hadapan Allah. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa diri mereka, tetapi sibuk menjaga agar hati mereka tetap bersih. Kesadaran ini penting agar pembahasan tentang jiwa terpilih tidak bergeser menjadi romantisasi spiritual. Karena jika salah dipahami, seseorang bisa terjebak pada perasaan lebih istimewa, lebih sadar, atau lebih tinggi dari yang lain. Padahal hakikatnya, semakin tinggi amanah batin seseorang, semakin besar pula tanggung jawab akhlaknya. Ia dituntut lebih sabar, lebih tenang, lebih adil, dan lebih ikhlas dibanding kebanyakan orang. Kesimpulan lainnya adalah bahwa tidak semua orang yang merasa terkoneksi sedang membangunkan, dan tidak semua yang membangunkan akan disadari. Banyak jiwa yang bekerja dalam senyap, tanpa label, tanpa pengikut, bahkan tanpa siapapun yang tahu perannya. Mereka mungkin tidak dikenal, tidak disorot, dan tidak dianggap penting. Namun di sisi Allah, kehadiran mereka bernilai besar karena membawa manfaat yang tidak kasat mata. Perjalanan jiwa seperti ini juga mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang pencapaian lahiriah. Ada orang yang sukses secara dunia, tetapi jiwanya kosong. Ada pula yang hidup sederhana, namun kehadirannya menguatkan banyak orang. Jiwa terpilih Nusantara seringkali berada di kelompok kedua. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi mereka memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan ketenangan inilah yang secara alami membangunkan jiwa-jiwa lain yang gelisah. Kesimpulan besar lainnya adalah tentang peran kesepian. Kesepian yang dialami bukanlah tanda kegagalan sosial, melainkan ruang pendewasaan. Dalam kesepian, jiwa belajar mendengar suara hati. Dalam kesepian, seseorang belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan dunia. Dan dalam kesepian itulah, hubungan dengan Allah menjadi lebih jujur, lebih dalam, dan lebih tulus. Tidak kalah penting, pembahasan ini juga mengingatkan bahwa setiap pertemuan memiliki tujuan, meski tidak selalu untuk menetap. Banyak jiwa datang, belajar, tersentuh, lalu pergi. Ini bukan pengkhianatan, melainkan mekanisme perjalanan jiwa. Jiwa terpilih tidak ditugaskan untuk mengikat, tetapi untuk membuka. Setelah terbuka, setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Dari semua ini, kita bisa menarik satu benang merah yang sangat jelas. Jiwa terpilih Nusantara bukanlah tentang siapa kamu, tetapi tentang bagaimana kamu hadir. Hadir dengan niat yang lurus. Hadir dengan hati yang bersih. Hadir tanpa ingin menguasai, tanpa ingin memiliki, dan tanpa ingin diagungkan. Hadir sebagai hamba, bukan sebagai pusat. Maka, jika dalam hidupmu engkau merasakan tanda-tanda yang telah dibahas, jangan tergesa-gesa menyimpulkan apapun tentang dirimu. Jangan pula merasa lebih dari orang lain. Jadikan semua itu sebagai panggilan untuk semakin mendekat kepada Allah, semakin menjaga akhlak, dan semakin memperhalus niat. Karena sejatinya,
Allah tidak memilih jiwa untuk dimuliakan di mata manusia, melainkan untuk diuji dalam keikhlasan. Dan jika engkau tidak merasakan semua tanda itu, pembahasan ini tetap memiliki makna. Ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang hidupnya sunyi namun berdampak. Untuk tidak meremehkan mereka yang diam, tenang, dan tidak menonjol. Bisa jadi, merekalah perantara ketenangan yang Allah kirimkan ke dalam hidup kita. Pada akhirnya, semua kembali pada tujuan yang sama, menjadi hamba Allah yang sadar akan perannya, sekecil apapun itu. Tidak semua orang ditugaskan untuk berbicara lantang. Tidak semua orang ditugaskan untuk memimpin. Ada yang ditugaskan untuk mendengarkan. Ada yang ditugaskan untuk menenangkan. Ada yang ditugaskan untuk menjadi cahaya kecil di sudut gelap kehidupan orang lain. Dan semua peran itu sama mulianya di sisi Allah jika dijalani dengan ikhlas. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, semoga pembahasan panjang ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi bahan perenungan. Semoga setiap kata yang disampaikan mampu menyentuh hati, bukan untuk membuat merasa istimewa, tetapi untuk membuat kita semua lebih rendah hati. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman hidupmu, jadikan itu sebagai ajakan untuk semakin mendekat kepada Allah, bukan untuk meninggikan diri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap detik yang diluangkan membawa manfaat, ketenangan, dan kesadaran baru. Jangan lupa untuk terus menjaga hati, memperbaiki niat, dan menebarkan kebaikan dengan cara yang paling sederhana. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita semua.